Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul 'allam dzil jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidil anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min bararatil kiram. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin wal 'abidun al mukhlisin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa TV 48 Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah yang tiada pernah terlepas dalam lisan kita, yang tiada pernah terhenti dalam detak jantung kita. Seyogianya kita sebagai hamba Allah selalu bersyukur dimanapun kita berada, kapanpun waktunya. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur dan senantiasa kelak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke haribaan junjungan kita, penghulu alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya Allah ya mujibas sa'irin. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV 48 Jakarta yang dimuliakan Allah. Tanpa terasa oleh kita, bulan Sya'ban akan berlalu dari kita. Beberapa hari lagi kita akan menjumpai satu bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Ramadan hadir memberikan satu warna bagi setiap kehidupan manusia. Tidak sedikit orang yang mempersiapkan dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Lalu persiapan apakah yang harus kita lakukan dalam menghadapi bulan suci Ramadan? Yang jelas secara garis besarnya, persiapan itu ada dua. Persiapan lahiriah dan persiapan batiniah. Persiapan lahiriah itu adalah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Berbagai macam orang mengadakan persiapan dalam menghadapi bulan suci Ramadan secara lahiriah. Ada yang membersihkan lingkungan, ada yang membersihkan rumah, ada yang membersihkan masjid-masjid tempat ibadah maupun mushola. Bahkan tidak sedikit dari kalangan kaum ibu-ibu mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk mempersiapkan bagaimana untuk berbuka dan bagaimana untuk bersahur. Ada yang lebih penting dari persiapan lahiriah, yaitu persiapan batiniah, yaitu persiapan kita secara manajemen hati untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, mencurahkan semua apa yang ada di dalam jiwa dan raga kita untuk tunduk kepada Allah dalam rangka penghambaan diri kita menuju kepada takwa. Jelas endingnya adalah untuk menciptakan manusia sebagai orang yang bertakwa di hadapan Allah. Karena memang puasa untuk menciptakan orang-orang yang lebih muttaqin. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 disampaikan di sana, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa
dan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Imtithalun awamirullah wa jtinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Maka konsekuensi kita sebagai umat Islam ketika menghadapi bulan suci Ramadan secara batiniah itu adalah mempersiapkan jiwa raga kita untuk menghambakan diri kita, sujud kita, bacaan Quran kita, lisan kita yang selalu kita basahi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang kita miliki berupa harta yang bisa kita sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu merupakan persiapan kita. Oleh karena itu, para pemirsa TV 48 Jakarta, dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini setidaknya kita punya dua persiapan secara garis besar. Persiapan secara lahiriah, yang lebih penting adalah persiapan secara batiniah. Imun batiniah kita akan kita tingkatkan di bulan suci Ramadan, agar kiranya kita terlepas dari gangguan setan yang terkutuk, agar kiranya kita bisa mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni, atau Allah ampuni segala dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mulianya Ramadan itu merupakan hadiah yang Allah berikan kepada umat Islam, karena di dalamnya tidak hanya sekedar ibadah yang kita lakukan, tetapi kita bisa mencurahkan hati kita dalam setiap kesalahan kita dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar, banyak membaca Al-Quran. Terutama beberapa hal yang harus kita sibukkan dalam diri kita sebagai umat Islam, seperti yang dikutip oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim. Fayanbaghi likulli muslimin ay yashtaghila min jami'i awqatihi bi dzikrillah ta'ala wa qira'atil Qur'an wat tadarru'i was sadaqatid dafi'ati lil bala. Seyogianya kita sebagai umat Islam ini selalu menyibukkan diri kita dalam setiap waktu kita. Dengan apa? Dengan 4 yang tadi. Yang pertama, bidzikrillah ta'ala, banyak berzikir kepada Allah. Curahkan hati kita di setiap permasalahan yang mungkin kita punya permasalahan. Punya beban permasalahan hidup ini, kita serahkan kepada Allah dengan zikir-zikir kita. Agar apa? Agar kiranya mendapatkan ketentraman batiniah kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram. Yang kedua, singkat saja, wa qiraatil Qur'an, banyak membaca Al-Quran. Kapan saja waktunya, di saat kita sempat memiliki luang waktu untuk membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran. Basahi lisan kita dengan membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan syafaat buat kita nanti di yaumul qiyamah. Jangan dianggap ringan ketika seseorang hamba membaca Al-Quran. Nanti suatu saat Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Memang terkadang kita miris sekali kalau kita melihat perkembangan zaman. Kita sudah kehilangan beberapa tahun atau beberapa generasi Al-Quran di kalangan anak-anak kita, di kalangan remaja, atau bisa jadi nanti di kalangan cucu kita. Kehilangan generasi Al-Quran. Kenapa? Mereka tidak lagi mau menyentuh Al-Quran. Karena hakikatnya mereka sibuk dengan gadget mereka, sibuk dengan HP mereka. Mau tidur HP, bangun tidur HP. Mau makan HP, setelah makan HP. Mau mandi HP, begitu selesai mandi HP lagi. Terus berkutat dengan kesibukan memegang HP. Suara azan berkumandang, mereka tidak dengar. Ajakan untuk mengaji, mereka tidak indahkan. Itulah yang menyebabkan kerusakan keimanan yang terjadi oleh seseorang itu. Karena mereka tidak lagi mendengar perintah-perintah Allah. Karena mereka tidak lagi memegang Al-Quran, tidak lagi mau membaca Al-Quran, apalagi meneladani ataupun mentadabburinya, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Hadirin para pemirsa TV 48 Jakarta yang dimuliakan Allah, kita begitu pandai merawat Al-Quran,
Saking pandainya kita merawat Al-Quran, kita taruh Al-Quran itu di lemari-lemari, di bupet-bupet sebagai hiasan. Tak tersentuhnya Al-Quran itu. Bahkan Al-Quran itu kita pegang, dia berselimut dengan debu. Kotoran-kotoran hinggap di Al-Quran itu. Pertanda Al-Quran tidak pernah kita sentuh, tidak pernah kita bawa, apalagi kita baca. Miris kita mendengar itu. Kalau mungkin kita tengok 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, kita masih bisa mendengar dari masjid-masjid, dari musola-musola orang membaca Al-Quran dengan sebutan bertadarus Al-Quran. Menjelang maghrib, setelah sholat tarawih. Begitu mau sholat Jumat, sebelum sholat Jumat berlangsung, biasanya orang-orang tua kita jam 11 sudah sampai masjid. Mereka membaca Al-Quran. Mereka lazimkan bacaan Al-Quran itu dalam setiap waktu mereka itu. Lebih-lebih di Sayyidul Ayyam di hari Jumat itu. Lebih awal mereka datang ke masjid itu. Untuk apa? Untuk i'tikaf. Tidak hanya sholat sunnahnya di dalam masjid itu, tetapi dia pegang Al-Quran itu, dia baca. Bahkan tidak sedikit orang-orang dulu sampai menghafal Al-Quran. Begitu mudahnya. Mempelajari Al-Quran begitu mudahnya. Nah ini, habis subuh baca Al-Quran, kita masih bisa mendengar di setiap rumah-rumah, musola-musola dan masjid. Orang bertadarus. Tapi apa yang kita dengar saat ini? Begitu sepinya masjid, begitu sepinya musola. Bak kelasana seperti kuburan. Orang tidak lagi membaca Al-Quran. Dan kita tidak lagi mendengar suara lantunan Al-Quran dari suara manusia langsung. Mereka bertadarus, tidak. Bahkan yang lebih miris lagi, seakan-akan kalau Ramadan hadir, begitu selesai sholat tarawih, ada sebagian remaja, sebagian orang tua yang bertadarus. Kita seperti orang yang terusik dengan suara-suara Al-Quran itu melalui pengeras suara. 30 tahun lalu, 25 tahun yang lalu, orang tidak akan pernah seterusnya. Malah mereka itu merasa sejuk, merasa tentram. Seakan-akan memang Al-Quran membawa nuansa berkahan buat suatu kampung. Oleh karena itu hadirin, membaca Al-Quran, sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, wat-tadarru'i, jangan pernah sombong. Rendahkan hati kita terhadap sesama manusia. Jangan pamer, jangan merasa orang yang paling lebih di antaranya, di antara sesamanya. Kita punya harta kekayaan, jangan pernah sombong dengan kekayaan kita. Kita punya anak yang sukses, jangan pernah sombong dengan anak yang sukses kita. Kita punya jabatan, jangan pernah sombong dengan jabatan kita. Apapun yang kita miliki, semua adalah titipan. Yang terakhir, hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, adalah dengan sedekah. As-sadaqatid dafi'ati lil bala. Dengan bersedekah, insyaallah kita akan ditolak dari setiap bencana-bencana dan musibah yang mungkin kita tidak enak untuk menerimanya. Oleh karena itu, banyak bersedekah. Sedekah dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Allah membalas dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda, tetapi Allah jamin bahwa kita bisa terhindar dari setiap bencana-bencana itu. Bahkan bala ataupun bencana akan dihindarkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, orientasi kita dalam bersedekah itu, jangan bicara kalau kita bersedekah 100.000 rupiah, Allah akan balas dengan 200.000 rupiah. Kita sedekah dengan 200.000 rupiah, Allah akan balas dengan 400.000 rupiah. Atau mungkin ketika kita bersedekah dengan uang 500.000 rupiah, Allah akan membalasnya dengan berlipat-lipat ganda sampai 1.500.000 yang kita bisa raih 2 juta. Itu bukan itu yang menjadi orientasinya. Orientasi kita bersedekah semata-mata keikhlasan karena Allah. Karena memang tugas kita adalah membantu orang-orang yang mungkin membutuhkan. Di antaranya adalah para kaum du'afa, kaum miskin, dan juga yang lainnya. Oleh karena itu, bersedekahlah. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan, insya Allah akan dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kebaikan yang kita lakukan. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, itulah makna daripada ibadah puasa
untuk menciptakan manusia yang bertakwa sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita, wabil khusus buat diri saya pribadi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah memberikan keridhaannya. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang mendapatkan kemenangan setelah Ramadan nanti berlalu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk buat kita untuk selalu istiqamah dalam ibadah di bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah yang lain yang seperti tadi saya sebutkan. Semoga sekali lagi ini membawa manfaat buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Inna ahsanal kalam wa abyanin nizam kalamallahul malikul alam dzil jalali wal ikram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.